berperan penting dalam pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang digugu dan ditiru oleh peserta didik dan masyarakat. Tanggung jawab guru melampaui transfer pengetahuan, mencakup aspek pembentukan kepribadian dan moral siswa. Untuk menjalankan peran ini secara efektif, seorang guru harus memiliki kompetensi profesional yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung pembelajaran berkualitas. Kompetensi ini berperan dalam mengembangkan potensi siswa dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa. Selain itu, dalam era digital yang berkembang pesat, kompetensi profesional guru semakin diperkuat melalui penguasaan teknologi sebagai media pembelajaran. Guru yang kompeten diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan efektif. Melalui pelatihan dan pengembangan profesional, guru diharapkan dapat terus mengembangkan diri, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknologi, agar mampu memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Perubahan kurikulum, tuntutan kualitas pendidikan yang semakin tinggi, serta kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif memerlukan adanya pengembangan terus-menerus pada kompetensi guru. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran juga sangat vital dalam memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Melalui kebijakan pemerintah yang mendukung profesionalisme guru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengembangan keprofesian dan pelatihan terus diupayakan untuk menciptakan guru yang profesional dan berkualitas tinggi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia mampu bersaing secara global dan mencetak lulusan yang kompetitif. B. Rumusan masalah 1. Apa tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik? 2. Bagaimana kompetensi profesional guru sebagai tenaga pendidik? 3. Apa saja pengembangan profesional dan pelatihan guru sebagai tenaga pendidik? 4. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator pembelajaran tenaga pembelajaran? 5. Apa saja pemanfaatan teknologi dalam pengajaran? C. Tujuan 1. Mengetahui apa itu tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. 2. Mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru sebagai tenaga pendidik. Ketiga, mengetahui apa saja pengembangan profesional dan pelatihan guru sebagai tenaga pendidik. Keempat, mengetahui peran guru sebagai fasilitator pembelajaran tenaga pembelajaran. Kelima, mengetahui apa saja pemanfaatan teknologi dalam pengajaran Indonesia. IA. Tugas dan tanggung jawab guru. 1. Pengertian guru. Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, tentor, dan tutor. 2. Tugas dan tanggung jawab guru. Dalam bidang profesi, guru bertugas untuk mendidik, melatih, dan mengajar. Mendidik memiliki arti menumbuhkan nilai-nilai karakter. Melatih yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan dan potensi diri peserta didik, sedangkan mengajar adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peserta didik. Rohma 2020. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah, di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Hamid Darmadi, 2020. Irayanti Nur and Suparman Manuhung menyebutkan tugas dan tanggung jawab guru, yaitu 1. Guru sebagai pengajar 2. Guru sebagai pembimbing 3. Guru sebagai administrator. Ketiga tugas guru di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Irayanti Nur dan Suparman, 2022. Di mana guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.
Sedangkan guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Irayanti Nur and Suparman, 2022. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab seorang guru profesional antara lain: 1. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 2. Tanggung jawab profesi pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 3. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. 5. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Hamid Darmadi, 2020. Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Usaha peningkatan kualitas guru terletak pada diri guru itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran diri guru untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guna peningkatan kualitas kerja sebagai tenaga profesional. Zamroni, 2020, 55. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru yang berhubungan dalam menjalankan tugas keguruan sebagai pengajar yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu. Atmuji dan Suking, 2026. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan keterampilan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal karena memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya yang ditandai oleh kompetensi yang menjadi syarat. Sebagai pendidik profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi. Haryanti, 2020.33. 6. Berjalan seiringan untuk kompetensi guru sendiri merupakan hak yang tentunya berhubungan dengan guru itu sendiri, dalam artian berkaitan dengan sikap, tindakan, maupun keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar. Maka merujuk kepada hal tersebut, kompetensi dari guru ini didasarkan pada hal yang dimiliki oleh seorang guru, yakni sebuah keterampilan dan kemampuan. Pedagogik kompetensi adalah kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lain, dan kompetensi yang mutlak yang harus dimiliki guru. Pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, serta mendalami karakteristik dan psikologi siswa, adalah kompetensi ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, guru akan lebih efektif dan efisien dalam interaksinya dengan peserta didik, serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk memahami diri mereka sebagai anggota masyarakat dan melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Karena seorang guru adalah anggota masyarakat, ia harus memahami dan menerapkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti mengidentifikasi dan menangani tanggung jawab sosial, yang dituangkan dalam undang-undang. Selain keterampilan-keterampilan yang lain, seorang guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Guru sosial, pedagogik, dan profesional kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang baik, stabil, dewasa,
arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dan berkembang diri secara berkelanjutan. Kompetensi guru profesional didefinisikan sebagai kemampuan seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, pengertiannya 7 adalah bahwa guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang fokus pada tugas yang dihadapi. Kompetensi profesional adalah seperangkat keterampilan yang hanya dapat diperoleh oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, profesional, dan profesional yang diperlukan. Pengembangan keprofesian seorang guru dapat dilaksanakan melalui landasan hukum yang mengatur dasar pengambilan kebijakan. Berbagai kebijakan dapat diterapkan dalam pengembangan profesi guru, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tentang Guru. Berdasarkan kebijakan tersebut, pusat pelatihan guru dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik, coach, dan trainer. Pengembangan profesional guru pada hakikatnya adalah tentang mengajar, belajar, dan mengubah pengetahuan praktis guru untuk kepentingan siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Guru Republik Indonesia, Pasal 10, 1, mengatakan, kualifikasi guru yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Atas dasar itu, seorang guru harus menguasai sekurang-kurangnya 4 kompetensi yang ada untuk disebut guru profesional. Peraturan Pemerintah RI 74 Tahun 2008 mendefinisikan kompetensi pedagogik sebagai kemampuan seseorang guru buat mengarahkan pembelajaran seseorang peserta didik yang meliputi pemahaman pengertian atau dasar-dasar pendidikan, pemahaman siswa, kurikulum, atau pengembangan kurikulum, termasuk pembelajaran, pelaksanaan, pembelajaran pedagogis dan dialogis penggunaan pembelajaran, teknologi pembelajaran, penilaian hasil belajar, pengembangan siswa buat mewujudkan potensi diri yang tidak sinkron. Kompetensi ini merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, serta berwibawa, sebagai teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Kompetensi memiliki kiprah dan fungsi yang sangat penting pada menghasilkan kepribadian anak, menyiapkan serta mengembangkan asal daya manusia, dan dalam hubungannya menggunakan kesejahteraan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya. Keterampilan insan seseorang pengajar merupakan salah satu kekuatan yang mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang baik, serta kemampuan buat memberi makan, serta memimpin masyarakat pada masa depan. Pada hal ini, pengajar tak lagi disebut menjadi guru di kelas, namun harus mampu memberikan dirinya menjadi pendidik warga yang wajib memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kompetensi mata pelajaran dapat diartikan menjadi kemampuan menguasai suatu mata pelajaran secara komprehensif dan menyeluruh sebagai akibatnya memungkinkan siswa memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Keterampilan yang diperlukan dapat dikembangkan dan diperoleh dengan menggunakan berbagai strategi. Upaya yang dilakukan diuraikan dalam penelitian yang menyatakan bahwa strategi peningkatan kompetens profesional adalah dengan selalu memantau semua aspek pembelajaran dan membantu kepala sekolah dan pengawas secara bertahap dengan kesulitan yang dihadapi guru 72 melalui pelatihan. Dalam setiap pembelajaran dan yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengikuti forum-forum guru seperti KKJ untuk memutakhirkan ilmu secara mandiri. Rismawati et al. 2021. Pengembangan profesionalisme guru di era digital dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan penggunaan media pembelajaran agar para guru lebih memahami pembelajaran berbasis digital. Adhe et al. 2022. Dengan demikian, maka guru tidak lagi terbatas untuk memperoleh informasi terkait materi pembelajaran serta akan selalu up-to-date terkait pembelajaran. Pendidikan memfasilitasi perkembangan suatu mata pelajaran. Mengembangkan mata pelajaran yang diajarkan secara kreatif
merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan kompetensi profesional seorang guru. Bago and Suking, 2020. Pemberian pelatihan guna mengembangkan profesionalisme guru tidak terbatas pada aplikasi tertentu. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam diri guru. Melalui pemberian pelatihan yang beragam, akan membuat guru mampu menentukan media mana yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan atmosfer pembelajaran siswanya. Tidak hanya melalui pemanfaatan sosial media yang telah familiar di kalangan masyarakat, aplikasi sehari-hari Google juga dapat digunakan. Hal ini dipaparkan dalam salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa BIMTEK Penguatan TPHK menggunakan Google Apps for Education, JAFE, efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Rosita et al. 2022. Profesionalisme sebagai seorang guru memiliki makna seorang guru memiliki pengetahuan yang baik dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Maimun dan Hakim, 2021. Adapun program yang disusun dalam rangka peningkatan kompetensi profesional guru di era digital, Wicaksono 2022, yakni pelaksanaan inovasi pembelajaran berbasis IPTEK, program pelatihan terpadu berbasis kompetensi, PTBK, program pelatihan KKG dan MGMP, membaca dan menulis jurnal ilmiah, pelatihan pemanfaatan laboratorium dan internet, serta mengikuti kegiatan Kesyar Lindung. Untuk menjaga profesionalisme, guru harus memiliki kualifikasi profesi yang sesuai, kualifikasi akademik di bidangnya, keterampilan yang baik dalam menangani siswa, jiwa kreatif dan produktif, etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Munianti, 2022. 12D, guru sebagai fasilitator pembelajaran guru juga memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah, serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah keberhasilan belajar siswa. Untuk mencapai keberhasilan belajar siswa, diperlukan peran guru, yaitu sebagai fasilitator. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh siswa, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Sofia N. Sartika, 2020. Guru sebagai fasilitator harus memiliki sikap yang baik, pemahaman terhadap siswa melalui kegiatan dalam pembelajaran, dan memiliki kompetensi dalam menyikapi perbedaan individual siswa. Peran guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi siswa. Lingkungan belajar yang menegangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja kursi yang tidak tertata rapi dan berantakan menyebabkan siswa menjadi malas belajar. Sofia N. Sartika, 2020. Guru sebagai fasilitator hendaknya menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk kemudahan kegiatan belajar siswa. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan siswa malas belajar. Karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Keinginan yang akan timbul apabila pengajaran dipersiapkan dengan baik sehingga dirasa penting dan menarik untuk siswa. Tersedia berbagai pengalaman belajar. Siswa mengetahui bahwa bahan yang akan dipelajari akan digunakan sesegera mungkin, dan penguatan tentang keberhasilan belajar diberikan untuk mendorong upaya belajar selanjutnya. Siswa harus menghayati informasi dan 11 tidak hanya disuapi saja agar proses pembelajaran berlangsung. Siswa mengikuti kegiatan yang secara aktif dan mandiri lebih disukai daripada mendengar dan menonton secara pasif berjam-jam. Keikutsertaan berarti siswa memberikan respons dalam pikiran mereka atau menunjukkannya melalui kegiatan jasmani yang disisipkan secara strategis selama berlangsungnya penyajian pengajaran.
Hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru wali kelas 5 SDN 94 Pekanbaru didapatkan informasi bahwa di dalam proses pembelajaran kurang efektif dikarenakan siswa tidak bertatap muka setiap hari dengan gurunya. Ketika proses pembelajaran yang sedang berlangsung, siswa kurang berantusias terhadap materi yang dijelaskan. Kurangnya rasa ingin tahu siswa sehingga masih banyak siswa yang belum mengerti akan hal materi yang dipelajari. Masih ada sebagian siswa yang tidak mencatat apa yang dijelaskan, hanya sekedar mendengarkan. Dalam pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran berupa tanya jawab dan ceramah. Selain dari itu, jarang sekali digunakan seperti diskusi. Media pembelajaran juga jarang digunakan oleh guru. Guru menggunakan media tergantung dengan materi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya tentang kontribusi fisik teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, learning tools, melainkan konsep multidimensional. Seperti mengutip salah satu definisi teknologi pembelajaran menurut Association for Educational Communications and Technology, yaitu educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources. AICT 2004. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Ada banyak platform dan ragam teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru sesuai dengan kebutuhan belajar. Guru dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar berbasis teknologi digital yang sudah ada atau tersedia maupun mengembangkannya sendiri secara khusus. Marufah, Gestiarti, dan Cumdari, 2021. Berikut adalah beberapa ragam teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah, antara lain yaitu portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, akun pembelajaran, belajar.id, dan lain sebagainya. Maskanah dan SAE, 2021. Dalam penelitiannya di mana perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir ini memberikan perubahan dalam dunia pendidikan terlebih. Ketika adanya pandemi, semua pembelajaran berarah ke digital dan aplikasi media pembelajaran bermunculan sehingga membuat pembelajaran lebih modern. Namun, ketika banyaknya media pembelajaran yang muncul, timbul berbagai permasalahan. Salah satunya adalah tidak banyaknya SDM yang mumpuni dalam menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga pembelajaran yang digunakan guru tetap mempertahankan sistem konvensional, di mana guru hanya memberikan tugas dengan menuliskan di kertas dan memberikannya sebagai PR melalui HP siswa. Kesimpulan, guru memiliki tanggung jawab yang sangat luas, meliputi peran sebagai pendidik, pembimbing, dan administrator di dalam kelas. Kompetensi profesional guru menjadi hal krusial dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas, yang mencakup kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Selain itu, guru juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan di era digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning dan berbagai aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi tetap ada, terutama dalam hal kemampuan SDM. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan siswa secara efektif. Secara keseluruhan, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dalam melaksanakan perannya, baik sebagai pengajar maupun sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.